أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأين من
وما وانوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Sekolah menengah atas swasta SMA PGRI yang belajarnya berlokasi numpang di SD 8 Simpang Matang. Selanjutnya dengan diprakarsai oleh Bapak Camat Mesuji, yaitu Bapak Suhaimi Surya Atmaja dan Bapak Kakandep Dikbucam Kabupaten Lampung Utara, yaitu Bapak Dr. Andes Trajutrismo, mengusulkan adanya sekolah SMA negeri di wilayah Kecamatan Mesuji dengan mengadakan koordinasi dengan Kakandep Dikbud Lampung Utara dan Kakandep Dikbud Provinsi Lampung yang diteruskan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, membuahkan hasil yang positif dengan diterbitkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Bapak Dr. Andes Sunardi Wijo Susastro selaku Kepala Biro Organisasi pada tanggal 11 Juni 1990 dengan nomor 0389-O-1990 tentang pembukaan dan penegrian sekolah pada tahun 1989-1990 secara otomatis. SMA Negeri 1 Mesuji berdiri tanggal 11 Juni 1990. Dengan berjalannya waktu, SMA Negeri 1 Mesuji berubah menjadi SMON 1 Mesuji dan berubah lagi sekarang menjadi SMA Negeri 1 Simpang Pematang. Romawi 2 pada tahun. Jadi Bapak, saya di sini akan mewakili sebagai alumni. Tadi sebenarnya bukan alumni 2003 Pak. Saya adalah alumni 1992. Saya adalah alumni pertama di Simpang Pematang. Dan sebagai alumni pertama, makanya begitu saya masuk ke sekolah ini sudah sangat jauh sekali berbeda Pak. Waktu itu, waktu masih tahun 90-an, sekolah ini ya belumlah sebesar ini. Dan siswanya pun belumlah seramai seperti ini. Kami dulu dengan guru-guru yang mengabdi di Mesuji, hanya bangunan baru ada ini dan depan ini Pak, memang belum besar, tapi alhamdulillah sekarang sudah SMA-nya sudah sangat luas sekali dan siswa-siswanya sudah luar biasa. Seperti yang diterangkan oleh Pak Subagio tadi, bahkan sudah banyak menjadi orang-orang hebat di berbagai tempat. Jadi kalau berbicara alumni Pak, ini juga berbicara masa lalu. Jadi seperti ini tadi adalah milad yang ke-31. Jadi saya adalah alumni tahun 1992 dan sekarang adalah tahun 2002. 30 tahun. 30 tahun berlalu. Tapi inilah uniknya Pak, SMA. Walaupun sudah 30 tahun berlalu, masih seperti kemarin. Sepertinya wajah-wajah kawan-kawan tidak ada yang berubah. Pak Bagio, Pak Harno, guru-guru masih tetap seperti dulu. Terima kasih Pak atas didikannya selama ini kepada kami. Juga waktu tadi kami masuk di ruangan Pak, sudah banyak sekali kendaraan-kendaraan mobil. Saya jadi berpikir, kami zaman dulu nggak ada Pak yang naik mikro. Kami dulu, khususnya saya di Simpang Pematang, berjalan kaki Pak Bupati. Semua orang berjalan kaki, bahkan guru-guru pun berjalan kaki.
capek, ya capek Pak, tapi asik. Kenapa asik Pak? Karena dulu waktu kami jalan kaki, ya karena tidak tahan panas Pak, akhirnya kan pakai payung. Semuanya payung, jadi semuanya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang dulu telah bersusah payah membina kami. Apalagi kami dulu Pak masih sepi Pak, mungkin kurang disiplin, tidak sedisiplin yang sekarang. Orang-orang seperti guru-guru kami dulu Pak dulu, apalagi itu orang-orang yang sangat tawa sekali dengan segala problem yang ada pada saat itu. Juga sebagai alumni, saya juga ingin berpesan kepada adik-adik yang sekarang masih bersekolah di SMA ini. Yang pertama yaitu jangan angkuh, jangan sombong, dan tetaplah fokus pada cita-cita Anda. Jangan merasa adik-adik karena orang tuanya kaya atau bapaknya pejabat, Anda meremehkan kawan-kawan yang lain. Karena kehidupan itu terus berjalan adik-adik. Jatuh bangun pasang surut dalam kehidupan itu sudah pasti. Dan kita tidak tahu tangan yang mana yang akan menolong kita di saat kita terjatuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. SMA Negeri 1 Simpang Pematang telah berusia 31 tahun. Tentunya banyak tantangan dan rintangan. Untuk mencapai usia 31 tahun tidaklah sangat mudah. Ada tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, perlu dukungan dan dorongan baik dari alumni dan pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Mesuji untuk menciptakan SMA Negeri 1 Simpang Pematang menjadi sekolah yang berprestasi unggulan di Kabupaten Mesuji. Dengan usia yang 31 tahun ini, tentunya di bawah kepemimpinan saya, insya Allah bagaimanapun caranya kita akan selalu berbenah dengan selalu bergotong royong, bergandeng tangan di antara pemangku kepentingan yang ada di SMA Negeri 1 Simpang Pematang, terutama Bapak Ibu Dewan Guru, staf tata usaha, serta anak-anak didik sekalian, serta para alumni yang ada di SMA Simpang Pematang. Peningkatan infrastruktur SMA Negeri 1 Simpang Pematang sebagai SMA tertua di Kabupaten Mesuji yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komite, PR kami adalah membangun gedung serbaguna yang sampai saat ini masih terbangun tiangnya saja karena terkendala COVID-19 selama kurang lebih 3 tahun. Yang kedua, pemugaran musola yang saat ini musola kami dari tahun 1990 sampai sekarang wujudnya masih kecil seperti ini, sehingga untuk menampung anak-anak SMK tidak mampu, sehingga kami berinisiatif membangun musola yang dengan ukuran lebih besar, namun juga masih tertancap tiangnya saja, belum bisa terselesaikan 100%. Yang kedua, peningkatan SDM. Kita latih Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Simpang Pematang, walaupun usianya sudah lanjut usia, yang seperti tadi menyampaikan biografi SMA Negeri 1 Simpang Pematang, Bapak Dr. Andes Haji Subagio, tetapi kita latih mereka untuk meningkatkan SDM-nya, untuk melek IT, sehingga pembelajaran di SMA Negeri 1 Simpang Pematang menjadi pembelajaran yang berbasis IT. Karena terus terang Pak Bupati, SMA kami setiap kelas sudah memakai pembelajaran dengan TV Android yang tersambung dengan internet, sehingga anak-anak bisa langsung mencari pembelajaran dari TV yang kita sediakan di setiap kelas. Dan kami awasi semua anak melalui CCTV yang ada di SMA kita. Selanjutnya, dengan pembelajaran yang berbasis IT tersebut, mudah-mudahan ini dapat meningkatkan prestasi SMA Negeri 1 Simpang Pematang yang terbukti saat ini kita menjadi juara umum Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten tahun 2022 yang sudah dilaksanakan tanggal 25 Mei kemarin. Yang kedua, terbukti alumni tahun 2022 SMA Negeri 1 Simpang Pematang tercatat 27 siswa diterima melalui jalur SNPTN tanpa tes di perguruan tinggi negeri se-Provinsi Lampung, dan bahkan ada yang di luar Lampung. Selanjutnya,
Hal-hal yang mengenai kemajuan SMA Negeri 1 Simpang Pematang ini tak luput dari peran serta alumni, wali murid maupun siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Simpang Pematang untuk berbenah, meningkatkan sumber daya manusia yang ada sehingga SMA Negeri 1 Simpang Pematang nantinya menjadi SMA yang berprestasi unggulan di bidang SMA se-Kabupaten Mesuji. Semoga ke depan SMA ini semakin berkualitas, semakin bermutu, dan mampu menelurkan dan mencetak anak-anak bangsa yang mempunyai kualitas, mempunyai integritas, dan saatnya nanti mampu menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Insya Allah. Saya yakin itu. Karena saya lihat juga SMA-nya, auranya cukup bagus. Nah, ini harus kita, dan juga saya bangga melihat para sesepuh, tokoh-tokoh yang merintis SMA ini. Nah, ini tentunya suatu motivasi bagi kita. Bagaimana dulu bapak-bapak kita ini membentuk, membuat, membangun sekolah ini. Saat ini kita hanya sekedar mempertahankan dan mengembangkan serta meningkatkan mutu. Nah, ini harus mampu kita. Tidak boleh kita pungkiri, ini kerja keras kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya hormati, maju atau tidak sekolah itu tergantung 3 macam. Pertama, orang tua siswa. Kedua, sekolah dan lingkungan masyarakat. Karena apa? Sekolah ini tujuannya bagaimana menelurkan, mencetak anak bangsa yang baik. Anak bangsa yang baik, anak bangsa yang berkualitas, tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi tanggung jawab sekolah juga. Tidak semata-mata menjadi tanggung jawab sekolah, tapi juga tanggung jawab masyarakat. Artinya, 3 komponen ini, 3 lingkungan ini harus bersinergi. Tidak boleh berdiri sendiri, tapi bersinergi, bersama-sama, saling kolaborasi, bagaimana untuk membangun anak-anak bangsa ini. Ini yang penting. Tapi terkadang pola pikir masyarakat kita, semua baik buruknya anak ini diserahkan kepada sekolah. Ini adalah yang keliru. Ini tolong komite sampaikan semua kemajuan anak bangsa ini tugas bersama. Kemudian pembiayaan. Sama, pembiayaan pendidikan itu bukan hanya kepada pemerintah daerah, tetapi ada 3 sumber. Pertama, pemerintah, yaitu pemerintah pusat, artinya pemerintah daerah, dan masyarakat. Nah, jadi kalau sekarang kita ributkan ketika ada partisipasi masyarakat tentang pembiayaan pendidikan, ributkan. Kenapa bayar? Kenapa harus dipungut? Ini dibenarkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa sumber dana, sumber pendanaan pendidikan itu bersumber dari 3, yaitu pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ini benar. Siapa masyarakat? Masyarakatnya adalah orang tua siswa, Pak Alka, dulu sesepuh yang membangun, orang kaya di samping kita, orang kaya yang jauh di sana, perusahaan yang jauh di sana, dari manapun. Nah, hanya perlu kita ketahui, kita harus menjamin bahwa yang tidak mampu harus sekolah. Siapa yang membayar tidak mampu? Ya pemerintah. Siapa lagi? Pemerintah daerah. Siapa lagi? Masyarakat yang mampu. Itu, Pak. Jadi uang komite itu bayar untuk teman-teman yang juga tidak mampu. Subsidi silang namanya. Jadi nggak usah diributkan lagi. Sudah jelas, undang-undangnya sudah jelas. Belum lagi surat dirjen, belum lagi surat sesdikjen, belum lagi PP-nya tentang komite.
Ini semua mengatur tentang pembiayaan pendidikan. Tapi kadang-kadang teman-teman ini belum tahu, tidak mau tahu. Nah ini, kalau tidak mau tahu ini yang berbahaya. Sudah tahu, tapi tidak mau tahu. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya jelaskan kepada kita semua. Nah oleh karenanya, saya minta kepada semua warga masyarakat dukung ini. Komitmen pemerintah ini dukung. Semua lembaga sosial masyarakat dukung. Insan pers dukung, anggota dewan dukung, aparatur kecamatan dukung, tokoh masyarakat dukung. Nah ini baru kita maju. Tapi kalau kita ingin berjuang, di sisi lain ada pihak-pihak tertentu yang selalu menghambat cakrawala berpikir kita, selalu menghambat gerakan langkah kita. Nah ini ayo kita sama-sama, ayo kita berjuang, buyuk kita majukan sekolah-sekolah khususnya di Simpang Raya, Simpang Pematang ini. Nah ini perlu kita sepakati. Kemudian Bapak Ibu dan saudara, terutama Dewan Guru, saya titip pesan kepala sekolah. Pertama, kelola pendidikan ini dengan kembangkan kompetensi Bapak Ibu semua. Saya minta belajar, kepala sekolah belajar, Bapak Ibu guru belajar. Kalau tidak belajar, tertinggal anak-anak kita. Apalagi kita akan melakukan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar ini Pak Alka, nanti tidak ada IPA dan IPS. Tergantung minat anak itu. Ketika dia mau masuk akpol, Pak dan Ramil pilih mata pelajarannya. Bisa dia itu saja boleh, tergantung dia. Kemudian kalau dia bisa mau masuk kedokteran, kemudian masuk ekonomi, bisa dia dua-dua pelajaran dia pilih. IPS dia pilih, IPA dia pilih. Tergantung potensi anak ini. Nah, ini perlu persiapan guru, perlu etika guru. Jangan disesalkan guru yang jahat tidak mau muridnya milih mata pelajarannya. Awas dong. Administrasinya itu. Ya Pak, suruh dia. Bisa jadi Anda nanti tidak mendapat jam mata pelajaran karena siswa tidak memilih Anda. Bisa jadi. Nah inilah harus, artinya kembangkan kompetensi Bapak Ibu, genapkan dengan etika pembelajaran yang Bapak Ibu miliki. Belajar. Kedua apa? Disiplin Bapak Ibu. Saya minta Pak Saruri besok sambut anak-anak. Ini memang ada budaya Pak Bawaslu kita. Kepala sekolah, guru piket berdiri di depan pintu sambut anak-anak datang. Karena COVID 2 tahun lupa mereka aturan itu. Hari ini saya sampaikan kepada kepala sekolah, bangkitkan budaya itu. Sambut guru piket 2-4 orang, sambut anak-anak kita, ucapkan salam. Nah inilah membentuk karakter anak kita. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga SMA ini selalu dapat mencetak anak-anak bangsa yang berkualitas, anak-anak bangsa yang mandiri, anak-anak bangsa yang mempunyai masa depan yang baik. Dan kita akan doakan semoga juga para sesepuh yang merintis SMA ini semoga selalu sehat, selalu walafiat, kemudian diberi kekuatan dalam melaksanakan ibadah untuk menanti panggilan. Nah, kemudian kita doakan para dewan guru bisa melanjutkan perjuangan bapak-bapak semua yang merintis mereka ke SMA ini. Saya rasa ini yang dapat saya komentari, saya harapkan dari pemotong kampung ini, mudah-mudahan kita selalu sehat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak untuk memberikan doanya. Kemudian selanjutnya adalah kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk bisa memberikan tumpeng yang pertama kepada Bapak Bupati Mesuji. Silakan Bapak Mesuji SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim.
untuk Bapak Bupati Mesuji, Bapak Dr. Andes Sulfatar MM. Bapak Ibu, hari ini saya diberi tumpeng karena SMA 1 Simpang Pematang ulang tahun. Tetapi yang perlu kita ingat jasa beliau ini. Jadi maka tumpeng ini saya teruskan kepada teman-teman yang merintis SMA Simpang Pematang ini. Tapi kalau ini karena satu piring aja saya kasihkan kepada yang tua aja. Pak siapa namanya? Pak Den Sanjaya. Saya Selanjutnya adalah pelepasan balon sebagai rasa syukur kita penambangan SMA Negeri 1 Simpang Pematang kepada Bapak Bupati dan tamu undangan untuk dapat melepaskan balon bersama-sama dengan harapan dan doa kita